Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan juga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang surat An-Nasr. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang sikap-sikap yang terpuji bagi Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh dan teladani. Apa kemarin sikap terpuji? Yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, mandiri. Jadi diharapkan setelah kalian sudah mengikuti pelajaran sebelumnya, sekarang waktunya mengimplementasikan, mempraktekkan bahwa kita harus bersikap percaya diri dan mandiri. Nah, dalam pelajaran kali ini juga harus diterapkan, digunakan. Sikap percaya diri dan mandiri, tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh orang tua, suruh belajar. Kita harus inisiatif untuk belajar. Baik, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ya, semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu, memberikan kefahaman, mudah dalam memahami pelajaran. Kemudian juga semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solihah. Amin. Baik. Nah, pada pelajaran kali ini tujuannya apa kita belajar? Yang pertama adalah setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu untuk melafalkan surat An-Nasr sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijil huruf. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat membaca surat An-Nasr dengan lancar. Yang ketiga, diharapkan anak-anak membaca Al-Quran dengan adab atau tata krama yang baik. Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita akan belajar membaca Quran surat An-Nasr. Sekarang coba perhatikan dulu bacaan Bapak, kemudian kamu ikuti ya. Nanti ada pertanyaan. Setelah Bapak membaca surat ini, nanti ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi siapkan alat tulisnya, siapkan pulpen sama bukunya ya. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita akan saya akan membaca. Ingat ya, nanti ada pertanyaan, diperhatikan bacaan saya. Idza jaa nasrullahi wal fajr wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah dengarkan tadi ya? Kalau sudah dengar, sekarang ada pertanyaan, silahkan ditulis di buku masing-masing. Yang pertama, apakah bacaan tadi ada yang kurang? Ya, silahkan ditulis ya. Apakah bacaan Bapak tadi ada yang kurang? Silakan ditulis. Kalau memang kamu pikir, oh ada yang kurang Pak, oh silakan tulis apa yang kurang, ditulis. Yang kurang apa? Kalau memang menurut kamu bacaannya tidak ada kekurangan, kamu tulis alasan juga. Apa? Oh sudah Pak, ini sudah gini. Nah, silakan ditulis. Oke, kalau sudah, saya kasih waktu untuk menjawabnya. Nanti kamu foto jawabannya ya, pendapat kamu foto, kemudian nanti kamu upload di form, tapi nanti dulu, kamu foto aja dulu sekarang. Sudah foto ya? Oh masih nulis ya? Oke, saya tunggu. Baik,
Saya kira sudah ya, menulis cuma sedikit aja kok alasan. Oh sudah baik Pak. Oh masih kurang Pak, alasannya apa? Tulis ini ya. Sudah. Baik, kalau gitu kita akan membahas satu persatu. Saya akan membaca, ya, kemudian kamu ikuti. Oke, baik. Bacaan yang saya praktekkan tadi, yang saya contohkan tadi, itu ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang adalah ketika kita membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, maka harus didahului dengan, ya benar, yang pertama harus didahului dengan membaca ta'awudz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Gimana bacaannya? Ada yang tahu? Ya, bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu bacaan ta'awudz. Kemudian setelah itu juga membaca apa? Basmalah, kecuali di surat Taubat. Ya, selain surat Taubat, maka disunahkan untuk membaca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah tahu ya sekarang ya, yang tadi belum tahu. Oke, jadi salah satu adab atau tata krama membaca Al-Quran, yang pertama harus diawali dengan membaca ta'awudz. Yang kedua, kemudian membaca Bismillah. Baik, kita mulai ya. Saya dulu, kemudian kalian mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebentar ya. Saya aktifkan dulu penyorotnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Ya. Ja ini panjang sekali. Panjangnya berapa? Panjangnya ja ini ada berapa ketukan? Panjangnya ja ini 5 sampai 6 ketukan. Contohnya seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Oke, ini 5 ketukan karena ini namanya mad wajib mutasil. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, yang perlu saya tekankan di sini yang pertama ini bacaannya ini harus panjang. Kemudian di sini ini huruf apa namanya? Huruf shad. Huruf shad itu tidak sama dengan huruf sin atau huruf shin. Tidak boleh sama. Shad itu harus manyun. Ya. Bibirnya harus manyun. Ya, harus manyun, mencucu. Nah, seperti itu kalau nganil ya. Mencucu, nasrullahi wal fath. Kemudian yang berikutnya yang saya perlu tekankan adalah di sini. Nah, di sini ini ada 2 huruf ya, huruf yang mati. Yang pertama taknya sukun, jadi mati fath. Tapi kemudian disambung dengan huruf ha juga yang sukun. Karena waqaf, karena berhenti di sini ya, karena berhenti di permulaan ayat. Wal fath. Setelah fath
ada hamsnya, sedikit ngesesnya tak, kemudian disambung dengan hak sukun. Faj, faj, ya, bisa? Faj, ayo coba. Ya, kita sama-sama ya. Wal faj, wal faj. Ya, yuk kita ulangi dari awal. Idza jaa nasrullahi wal fajr. Oke, sudah bisa? Saya yakin sudah bisa. Oke, sekarang kita lanjut ayat yang kedua. Waro'aitan nasa. Ayo. Yadkhuluna. Ayo. Fi dinillahi afwaja. Oke, sekarang kita sambung ya. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Ya, oke, yang kita bahas sekarang di sini ada bacaan ini. Tanasa. Meskipun di sini ada huruf alif, ada huruf lam, tapi kita harus langsung nyambung. Waro'aitan nasa di sini. Bacaan apa? Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Aduh, ini sulit pakai mouse. Syamsiyah. Tuh gak jelas ini tulisannya ya. Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Yaitu ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Alif lamnya ini dihilangkan, dimasukkan ke dalam bacaan nun. Jadi koyok lamnya ini enggak ada. Waro'aitan nasa. Ya, walaupun dalam tulisannya ada, tapi dalam bacaannya jadi tenggelam ke huruf nun. Baik, kemudian apa lagi di sini? Oke, saya kira ini sudah paham, ini enggak ada yang sulit ya. Oke, kita baca sekali lagi, kemudian kita lanjut. Waro'aitan, oke, ulang ya. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oh ya, ada di sini jim, huruf ini yang perlu saya tekankan. Jim, ya, ini meskipun dituliskan dalam bahasa Indonesia itu J, tetapi harus dibedakan. Karena jim ini bukan huruf hamas, nggak oleh ngesus, nggak boleh ada jim, nggak boleh. Afwaja ini salah, jangan diikuti. Yang benar afwaja, ja, ya, ja, bukan ja, tapi ja. Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang kita ke ayat yang terakhir. Fasabbih. Ya, kalian ikuti ya. Fasabbih. Oke, bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke, kita sambung ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, yang perlu saya bahas di sini adalah ini huruf H. Huruf H ini tidak sama dengan huruf H. Ya, enggak sama. Jangan fasabbih. Itu tidak boleh, keliru ya itu tadi ya. Yang benar fasabbih. Ya. Kemudian
bihamdi, ini juga huruf H. Ini bihamdi. Ya, jangan seperti ini, saya contohkan yang salah. Bihamdi, bihamdi, ya, itu kan H. Nah, itu salah. Yang benar biham, ham. Nah, seperti bangsong, seperti pemain tok gitu. Bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini juga sama, was. Alifnya nggak dibaca, langsung sin. Wastaghfir. Nah, ini sama dengan ini. Bacaan ini sama dengan yang mana tadi? Ini. Sama dengan ini. Fir. Ada rok mati, juga ada hak yang mati. Wastaghfir. Gitu ya lambatnya. Wastaghfir. Oke. Innahu, punya panjang. Ya, punya panjang, ini ada wawu, tandanya ada wawu kecil ini. Atau kalau dalam Al-Qur'an dumahnya ini dibalik. Ya, dumah ini dibalik. Innahu kana tawwaba. Oke, bisa ya? Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu, harus percaya diri, berani. Kamu bisa chat via WA atau bisa kamu tulis di kolom komentar di bawah di artikel ini ya, di web sekolah. Kamu tuliskan pertanyaan kalau memang belum paham, atau bisa juga dengan WA, silahkan. Oke, sekarang kita akan baca bersama-sama mulai dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Hari ini sudah selesai pembelajarannya. Untuk evaluasi, silakan tadi yang tugas pertama tadi yang difoto tadi nanti juga diupload. Kemudian juga video, buat video bacaan surat An-Nasr, diunggah. Tidak usah lewat WA, tidak usah lewat Japri Pak Guru atau di grup, gak usah, langsung kamu upload di WA di link yang akan saya sertakan di bawah. Di bawah dari artikel ini ada link formulir untuk mengunggah tugasnya. Biar nanti segera bisa dianalisis, bisa dikoreksi oleh Pak Guru. Silakan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Ya, tetap semangat, jangan keluyuran. Ya, di rumah saja belajar yang baik. Baik, terima kasih. Ya, kita akhiri, kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.